tentang homoseksualitas. Kita sudah mendatangkan Romo Carlos Bukator Wijaya, Komisi Katol TKJ, dan sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa malaikat Tuhan. Doa Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami diberikan oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataan. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabtu sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena para malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus tunggal menjadi manusia. Juga karena kamu dari kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dia Tuhan pengantara kami. Sebelum kita memulai kegiatan, sebelum saya sekarang mungkin boleh ya kita bernyanyi bersama dulu untuk mencairkan suasana dulu. Nah, kita agak joget sedikit boleh ya Bapak Ibu ya? Kalau boleh ya. Karena kasih-Mu padaku, tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan padaku pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Di lagu pas gayaan Natal nasional. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku mata padu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kalau kita sebagai orang Kristiani sudah kita sepakat lah kita memilih Yesus sebagai kasih jiwa kita. Nah sekarang muncul pertanyaan tentang kasih duniawi kita. Nah, ada yang hidup berkeluarga, ada yang berkeluarga pun yang normal pun, ada yang berbagai macam. Nah, bagaimana dengan yang apalagi orientasi seksual yang berbeda, yang latar belakang yang berbeda. Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama Romo Carlos Bukator Wijaya bersama Romo Ubud. Waktu dan tempat kami persilakan Romo, kita sambut dengan tepuk tangan. Ini bukan nilai karisma ya.
Baik, terima kasih, selamat siang Bapak Ibu dan saudara terkasih. Ya, ini tema yang saya tawarkan ke Albert ya. Kamu bisa ngomong apa? Saya bisa ngomong homoseksualitas. Karena beberapa alasan. Alasan utama adalah karena selama 2 tahun ini saya mendampingi komunitas LGBT dan itu sudah diterima oleh Keuskupan. Kalau bisa kata Bapak Uskup jangan ditambah jumlahnya. Akan ditambah kalau kami tentu open gitu ya, tapi jangan dulu, situasi belum kondusif. Maka ini alasannya. Jadi yang akan saya sampaikan berangkat pertama tentu dari dokumen gereja dan kedua dari pengalaman pendampingan. Dan bukan kebetulan tanggal 18 Desember kemarin keluar tadi dokumen fiducia supplicans. Nah, itu semakin menguatkan pembahasan tentang tema ini pada hari ini. Maka yang menarik adalah sampai jam berapa ya? Sampai jam 1. Maka saya akan ngebut, pasti lebih banyak tanya jawabnya nanti. Saya harapkan nanti setengah 1:05 lah saya sudah selesai, lalu kita banyak diskusi. Pertanyaan pertama, mengapa judulnya Gereja Katolik dan Homoseksualitas? Kenapa tidak Gereja Katolik dan LGBT? Dalam dokumen gereja masih digunakan istilah homoseksualitas, belum sampai LGBT. Pertanyaannya, apa bedanya homoseksualitas dan LGBT? Oke, slide berikutnya. Nah ini, homoseksualitas yang dimaksud adalah relasi antara laki-laki dan perempuan yang merasakan ketertarikan seksual secara eksklusif, terutama kepada orang-orang jenis kelamin yang sama. Ini dari dokumen gereja, Katekismus Gereja Katolik, artikel 2357. Jadi sampai sekarang istilah yang dipakai masih homoseksualitas. Jadi adalah kecenderungan laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Bedanya apa dengan LGBT? Oke, lanjut. Bedanya adalah homoseksualitas itu diciptakan oleh mereka di luar komunitas homoseksual. Dengan kata lain, istilah ini diciptakan, diberikan oleh orang-orang yang nggak punya kecenderungan. Istilahnya outsider gitu. Jadi istilah homoseksualitas adalah istilah yang dibuat oleh mereka yang tidak menghidupi kecenderungan ini. Oke, lanjut. Dan dia masuk ke bahasa Inggris itu akhir abad 19 dan paruh pertama abad 20 dan punya makna penyimpangan. Itu, maka penyimpangan ini bisa dipulihkan melalui terapi. Jadi homoseksual itu satu, istilah yang dibuat oleh outsider, orang luar. Dua, maknanya pejoratif, buruk, yaitu penyimpangan. Lanjut. Kemudian di paruh kedua abad 20, homoseksualitas diterima bukan sebagai penyimpangan. Bahkan tahun 73 di DSM, manual untuk para psikolog, itu sudah dihapus sebagai mental disorder. Jadi sejak tahun 73 di Amerika, para psikolog di sana tidak lagi memandang homoseksualitas sebagai penyimpangan mental, tapi sebagai orientasi seksual. Dan ini orientasi seksual bisa dihidupi oleh manusia pada umumnya, tidak lagi diterima sebagai penyimpangan. Oke, lanjut. Maka ada perubahan itu di Amerika. Nah, di kalangan komunitas homoseksual sendiri, mereka menggunakan istilah yang mereka sebutkan sendiri, yaitu mulai pertama dari istilah gay tahun 50-an. Jadi di antara mereka yang punya orientasi seksual pada sejenis, itu mereka nggak akan mengatakan homo, tapi mengatakan gay. Maka sekarang kita bisa bedakan. Kalau ada orang mengatakan gay, ini berarti konotasinya positif, menganggap ini sebagai salah satu orientasi seksual. Tapi kalau dia mengatakan homo, itu orientasinya negatif, maknanya negatif, karena memang istilah homo itu dari luar. Mereka sendiri menggunakan istilah gay. Kemudian tidak hanya gay yang lahir tahun 60-an, 70-an lahir istilah lain, lesbi, queer, dan seterusnya. Maka istilah LGBT itu penamaan yang mereka buat untuk menyebut mereka sendiri.
maka maknanya lebih positif. Sementara istilah homo itu lebih peyoratif. Sampai sekarang gereja Katolik masih menggunakan istilah homoseksualitas. Kok bisa Romo? Ya, gereja Katolik agak lama untuk mengubah istilah. Maka salah satu perjuangan dari seorang Romo namanya James Martin, Romo yang mendampingi LGBT sudah 30 tahun itu adalah bagaimana gereja Katolik berani sekarang menerapkan nama LGBT, menggantikan nama homoseksual, karena nama itu lebih diterima oleh saudara-saudari yang memang menghayati orientasi atau kecenderungan seksual seperti ini. Oke, lanjut. Nah, akhirnya mereka yang merasa dalam perahu nasib yang sama mengidentikan diri sebagai LGBT, lesbi, gay, bisex, trans, queer. Q itu dapat berarti questioning, orang yang mempertanyakan identitas gender mereka, dan juga berarti queer. Sebagai catatan, dokumen magisterium setelah Konsili Vatikan kedua tentang homoseksualitas muncul tahun 75. Ini muncul setelah homoseksualitas tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan. Jadi lihat bagaimana munculnya itu mau coba menanggapi dihapusnya homoseksualitas sebagai mental disorder. Itu. Oke, lanjut. Nah, dokumen gereja pertama terkait dengan homoseksualitas atau LGBT itu tahun 75, namanya Persona Humana. Ini terkait dengan dokumen tentang moralitas ya. Jadi konteksnya adalah untuk menegaskan homoseksualitas itu dipandang buruk bukan dari pribadinya, tapi bagaimana kecenderungan ini dikaitkan dengan panggilan hidup berkeluarga. Ini yang perlu kita pegang erat-erat. Dokumen gereja tidak pernah mengutuk orientasi, tidak pernah mengutuk pribadi. Tetapi kalaupun itu dipandang negatif, dikaitkan dengan hidup berkeluarga. Maka Persona Humana ini mau mengatakan bahwa orientasi seksual yang cenderung suka dengan yang sejenis itu tidak cocok dengan hidup berkeluarga. Dengan kata lain, jangan harap gereja Katolik mengakui sebuah keluarga yang dibangun karena atas dasar dua orang yang sejenis. Itu tidak akan pernah diterima sebagai keluarga. Relasinya juga tidak akan pernah diterima sebagai diangkat ke dalam tahap atau level sakramen. Tidak pernah. Itu batasannya. Pribadinya, orientasi seksualnya itu tidak dibahas. Tapi selalu dikaitkan dengan relasi keluarga. Oke, lanjut. Maka pertanyaan yang mau dijawab adalah, apakah mereka yang lahir dengan membawa kecenderungan ini dibenarkan melakukan hubungan seksual lihat? Jadi yang mau dibahas adalah hubungan seksual, perilakunya. Mengapa? Karena gereja Katolik mengajarkan dalam ajaran gereja sejak zaman Yesus sampai sekarang, hubungan seksual itu sah dan dibenarkan kalau dilakukan dalam konteks institusi keluarga. Itu lagi-lagi dikembalikan ke keluarga. Maka yang dicap sebagai buruk dalam ajaran moral adalah kalau perilaku seksual itu diaktualkan di luar konteks rumah tangga. Nah, itu yang paling penting ya. Maka tindakan homoseksual pada hakikatnya buruk dan tidak akan pernah disetujui karena apa? Itu dilakukan di luar perkawinan. Lihat sekali lagi, bukan orangnya. Juga bukan orientasi yang dia bawa sejak lahir, bukan. Tapi perilakunya. Dan perilaku itu buruk bukan karena orangnya, bukan karena kecenderungannya, enggak. Karena dilakukan di luar keluarga. Nah, kerap kali kita berhenti pada aspek doktrinal. Kita lupa pada aspek pastoral. Padahal aspek pastoralnya luar biasa. Luar biasa menunjukkan keterbukaan gereja Katolik. Mengapa? Pribadi homoseksual adalah pribadi manusia yang harus diterima dengan pengertian dan menguatkan mereka dalam harapan untuk pada suatu waktu bisa mengatasi kesulitan dan keterasingan sosial mereka. Lihat di sini, suatu waktu bisa mengatasi kesulitan dan keterasingan sosial. Apa artinya?
Gereja Katolik dalam pendampingan teman-teman atau saudara-saudari homoseksualitas atau LGBT tidak meminta mereka berubah dari yang dulu suka dengan sejenis lalu kemudian suka sama yang lain jenis. Tidak. Kalau itu memang dibawa sejak lahir, Gereja Katolik nggak punya hak untuk memaksa berubah. Maka lihat, harapannya adalah bisa mengatasi kesulitan. Cari kerja, ya kan? Hubungan dengan keluarga, dengan papa dan mama, dan keterasingan sosial. Maka salah kalau mengatakan Gereja Katolik harus mengkonversi mereka dari LGBT kemudian menjadi normal. Bukan itu. Jelas di sini dalam dokumen gereja dikatakan mengatasi kesulitan. Kalau misalnya teman-teman transpuan yang transgender itu ya, itu kan secara ekonomi sulitnya minta ampun. Seorang teman mengatakan untuk membiayai hidup sehari-hari, mereka harus melayani paling nggak 3 klien satu hari. Satu klien 50.000. Nggak cukup 50.000 sehari. Maka minimal 3 klien. Nah, bagaimana gereja itu bisa membantu mereka untuk mengatasi kesulitan sosial ekonomi? Maka lahirlah di Kouskup Agung Jakarta dalam naungan Lembaga Daya Dharma LDD, komunitas yang mendampingi teman-teman trans ini untuk kemudian bisa menemukan mata pencarian lain. Tidak kembali di jalanan. Maka dilatih membuat kue, dilatih untuk salon, dilatih untuk jago nyanyi, gitu kan, dan sebagainya. Tapi Gereja Katolik dalam pendampingan mereka tidak memaksa mereka kembali, dalam tanda kutip bahasa kita normal, enggak. Tapi bisa mengatasi kesulitan dan terutama keterasingan sosial, bahwa mereka juga bisa diterima. Oke, lanjut. Dokumen lainnya adalah ini dokumen yang kedua, surat kepada para uskup, yaitu bagaimana pendampingan pastoral kepada orang dengan kecenderungan homoseksual. Diterbitkan oleh departemen yang sama, yaitu Departemen untuk Ajaran Gereja, Ajaran Iman, tahun 86. Untuk menanggapi pemahaman yang menganggap tindakan homoseksual itu netral atau bahkan baik. Oh enggak, tindakan, lihat tindakannya ya, perilakunya. Gereja tidak pernah membenarkan perilaku aktualisasi relasi seksual di antara yang sejenis, tidak pernah. Maka dikutip 6 atau 7 perikop kitab suci yang kalau dibaca secara salah itu bisa juga membuat teman-teman saudara-saudari LGBT merasa dikutuk Tuhan. Sebagai contoh, biasanya kalau teman-teman mengingat kitab suci, coba perikop bagian kitab suci mana yang jelas, yang menurut banyak orang pada umumnya jelas mengutuk tindakan homoseksual. Apa itu? Sodom dan Gomora. Kok tahu, Albert? Betul, Albert. Itu yang sering dipakai untuk menyerang mereka. Bukankah Sodom dan Gomora itu tanda Tuhan mengutuk mereka? Mengutuk mereka, mengutuk perilakunya. Dan ternyata, Bapak Ibu, tafsiran Sodom dan Gomora dikaitkan dengan perilaku homoseksualitas itu baru muncul di abad kemudian dan bukan dalam konteks bangsa Yahudi. Penafsir pertama yang mengkaitkan peristiwa Sodom dan Gomora dengan kecenderungan homoseksualitas atau LGBT itu adalah seorang filsuf yang besar di Alexandria, namanya Philo. Bukan dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi sendiri menafsirkan Sodom dan Gomora bukan dengan perilaku seksual, tapi dengan tindakan yang tidak adil. Nabi Yesaya ketika melihat penduduk Yerusalem mengabaikan orang miskin, tidak memperhatikan anak yatim dan janda, menyebut Yerusalem bukan Yerusalem, tapi menyebut Yerusalem dengan nama lain, yaitu Sodom. Lihat, Yerusalem tidak layak menyandang nama Yerusalem, kota damai, kalau tidak ada keadilan. Maka Yesaya mengganti Yerusalem dengan Sodom. Artinya apa? Dalam pandangan Nabi Yesaya, Sodom dan Gomora tidak ada hubungannya dengan perilaku seksual yang menyimpang. Tapi Sodom dan Gomora dosanya adalah ketidakadilan. Ketika orang asing tidak disambut dengan layak, tapi malah diumpankan ke orang yang haus akan hiburan-hiburan yang tidak sehat. Kan itu kisahnya ya. Nah, itulah dosa Sodom. Maka hati-hati dengan perikop-perikop tertentu yang kalau dibaca sekilas seolah-olah
menghukum mereka, tapi ternyata tidak. Terutama kisah Sodom dan Gomora, nggak ada hubungannya dengan seksualitas. Nanti baru ketika Philo dari Alexandria kena pengaruh Yunani, baru kemudian Sodom dan Gomora dikaitkan dengan kutukan terhadap perilaku itu. Tapi aslinya tidak. Bahkan orang Yahudi sendiri tidak menghubungkan itu. Sodom dan Gomora dihubungkan dengan perilaku yang tidak adil, yang tidak ramah terhadap orang asing. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Maka pertanyaannya adalah, apakah kecenderungan homoseksual itu buruk dari sononya? Dan apakah orang yang dilahirkan dengan kecenderungan itu hilang kebebasannya? Dan apakah mereka punya panggilan? Tuhan punya nggak rencana bagi hidup mereka? Jawabannya adalah, oke, lanjut. Kecenderungan itu menjadi buruk kalau mendorong orang untuk mengaktualisasikannya. Lihat, kecenderungan menjadi buruk kalau diaktualisasikan. Jadi ada syaratnya. Itu menjadi buruk karena ada tindakan. Kalau nggak diaktualisasikan, maka kecenderungan itu tetap bisa disalurkan ke hal-hal yang lebih positif. Sekali lagi, menjadi buruk karena dikaitkan dengan ini, hidup berkeluarga. Jadi nggak pernah buruk pada dirinya, tapi selalu dikaitkan dengan panggilan berkeluarga. Karena yang mau dibicarakan adalah tindakan seksual, aktualisasi dari relasi seksual. Maka sekali lagi gereja mengatakan buruk secara moral aktualisasinya. Dan bukan semata-mata karena itu seksual, tidak, tapi karena dikaitkan dengan panggilan berkeluarga. Oke, lanjut. Kebebasan mereka yang punya kecenderungan tidak hilang. Nah, ini dia. Kebebasannya tidak hilang. Kerap kali ketika kita berpikir teman-teman dengan kecenderungan orientasi LGBT, kita berpikir mereka itu memilih untuk menjadi LGBT. Memang ada yang memilih, tapi mayoritas tidak. Mayoritas mereka mengalami dipanggil sebagai LGBT, lahir sebagai LGBT. Sekarang saya masuk ke pengalaman pribadi saya. Bukan saya LGBT, bukan. 2,5 tahun saya mendampingi mereka. Ketika kami mendirikan komunitas ini, dan kemudian juga dalam setiap kesempatan seminar, homili, maupun pengajaran, selalu saya masukkan, saya selipkan. Lalu setelah saya sebuah seminar, seorang laki-laki menghadap saya, dan kemudian dengan terbuka dia mengatakan, saya gay, Romo. Oke, Romo nggak kaget? Enggak. Saya punya komunitas. Oh, Romo gay? Enggak. Saya punya komunitas LGBT yang saya dampingi. Saya menjadi imam, salah satu imam, karena ada 3 imam yang mendampingi. Oh, begitu ya. Maka kemudian dia lebih terbuka begitu tahu saya punya komunitas yang saya dampingi. Dan dia mengatakan begini. Akhir kata setelah 45 menit ngomong, ujung-ujungnya begini, Romo, kalau boleh milih, saya nggak mau menjadi gay. Tapi kalau boleh milih, Romo, siapa sih yang suka hidupnya susah? Siapa sih yang nggak punya keinginan membahagiakan papa dan mama? Siapa sih yang nggak punya keinginan untuk membahagiakan papa mama dengan memberikan anak-anak dan cucu-cucu yang lucu-lucu? Saya mau seperti itu, tapi saya nggak bisa, Romo. Saya nggak bisa seperti itu. Sambil nangis, bayangkan. Saya peluklah dia. Betul, saya peluk itu. Nangis kan menghibur orang yang menangis dengan memeluk. Saya pikir setelah saya peluk, berkurang nangisnya, tambah kenceng nangisnya. Nah itu, jadi ini penting kita pahami, mereka tidak memilih. Siapa yang mau milih hidupnya susah? Harus bersembunyi, pakai topeng, tidak jujur di tempat kerja, ya kan? Dan seterusnya. Ini, maka mereka memang bisa bebas memilih. Kebebasannya adalah untuk tidak mengaktualisasikan kecenderungan ini. Itu kebebasannya. Mereka masih bisa memilih untuk tidak mengaktualisasikan. Sebenarnya nggak banyak beda dengan kita. Kita kan juga punya kecenderungan yang sama. Kecenderungan dalam arti mengaktualisasikan dorongan-dorongan kita. Dan kita bisa mengatakan tidak untuk mengaktualisasikannya. Teman-teman LGBT juga punya kemampuan itu. Maka ini yang perlu kemudian diasah dan dibina dan kemudian diarahkan. Dan kemudian ini yang paling penting adalah dokumen kedua ini menggarisbawahi setiap orang dengan kecenderungan homoseksual dipanggil pada kekudusan. Juga mereka punya panggilan. Mereka juga dipanggil untuk kudus sesuai dengan situasi hidup mereka. Apa itu? Hidup murni.
selibat. Tentu nggak bisa ujuk-ujuk ya. Nggak bisa sekarang itu tahu kudus, besok kemudian nggak melakukan lagi. Ingat, mereka ini punya kecenderungan aktualisasi seksual tapi nggak akan pernah diakui baik oleh masyarakat Indonesia maupun oleh gereja. Maka gereja mengajarkan tahap demi tahap untuk sampai pada panggilan kekudusan itu. Nggak bisa langsung. Maka Bapak Paus mengajarkan pendampingan kepada mereka harus ada pertama-tama kesabaran. Karena nggak bisa langsung suci. Sabar mendampingi. Oke, saya rasa ini dari 2 dokumen sudah selesai. Oke, lanjut. Nah, itu dia. Maka Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, kalau membaca dokumen gereja, khususnya terkait dengan homoseksual, itu perlu ingat. Ada 2 bagian, selalu ada 2 bagian. Yang pertama itu doktrinal, ajaran yang pasti, penilaian moral, itu jelas, karena gereja dipanggil untuk itu. Maka ini tegas, nggak bisa membangun keluarga laki-laki sama laki-laki. Jelas itu adalah hukum ilahi. Tapi ingat, ajaran gereja terkait LGBT tidak berhenti pada doktrinal, sampai pada pastoral. Dan ini yang kerap kali nggak dibaca. Kita kerap kali berhenti pada boleh dan tidak boleh, tapi nggak sampai pada bagaimana mendampingi. Ada kok orang LGBT di tengah kita. Kalau hanya pada doktrinal, selesai, ya udah, orang LGBT nggak boleh hidup. Karena sampai pada doktrinal itu kan masalah boleh tidak boleh. Tapi gereja kan bukan hanya magistra, bukan hanya guru, tapi gereja juga ibu mater, ya kan? Maka gereja juga harus memperlihatkan sikap seorang ibu yang mendidik. Nah, keibuan ini yang harus kemudian juga kita pahami. Maka sebagai tambahan, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2358 itu tegas dikatakan, setiap orang Katolik diundang untuk memiliki 3 sikap di hadapan saudara-saudarinya yang LGBT. 1, respect. 2, compassion. 3, penuh kepekaan. Lihat, itu pastoral. Maka gereja Katolik tidak seangker yang kita pikirkan berhadapan dengan teman-teman LGBT. Oh enggak. Pastoral kita itu bahkan jauh sebelumnya sudah melampaui yang dipikirkan banyak orang. Dan berdasarkan pastoral inilah kemudian saya dan 2 romo lainnya membentuk komunitas teman-teman LGBT Katolik ini. Namanya komunitas kami Sahabat Yesus. Karena LGBT bagi kami bukan lesbi, gay, biner, trans, dan queer. LGBT bagi kami artinya lu gue butuh Tuhan. Ya kan? Baik mereka maupun saya, kita butuh Tuhan. Apa bedanya sih? Kita sama-sama dipanggil berjalan ke arah Tuhan kok. Atau singkatan kedua LGBT adalah Life Getting Better. LG, Life Getting Better. T-nya apa ya? LGBT, Life Getting Better Together. Wah, itu dia. Hidup lebih baik kalau berjalan bersama. Dalam pengalaman saya tidak ada satupun teman di LGBT komunitas ini yang nggak pernah punya godaan bunuh diri. Nggak pernah. Semua anggota komunitas kami minimal pernah serius 2 kali bunuh diri. Bayangkan, sama-sama Katolik, sama-sama percaya sama Yesus. Tapi karena pandangan yang berbeda, sikap hidup yang berbeda, situasi yang berbeda, mereka ditolak dan merasa kalau ditolak apa gunanya hidup. 2 kali minimal itu. Coba bunuh diri serius. Lalu kepada mereka gereja bisa berbuat apa? Nah ini, maka gereja mengajarkan dengan jelas tidak boleh diskriminasi. Tidak boleh. Karena mereka tidak memilih hidup dalam situasi seperti itu. Nah, dengan background seperti ini, diharapkan kita bisa lebih memahami dokumen terbaru yang kemarin, Fiducia Supplicans itu ya. Intinya apa? Intinya adalah dokumen ini membedakan 2 macam berkat. Dan ini yang kerap kali disalahpahami. Memberkati pasangan sejenis yang datang kepada imam, itu dikatakan mensahkan relasi mereka. Oh enggak. Maka bagaimana memahaminya? 2 berkat yang harus dibedakan. Pertama, berkat yang dikaitkan dengan liturgi. Itu biasanya berkat yang sifatnya dikaitkan dengan salah satu dari 7 sakramen. Tapi kan berkat tidak hanya sifatnya liturgi. Misalnya pemberkatan perkawinan, itu
Itu kan yang bisa lakukan hanya seorang imam dan diakon. Diakon bisa karena dia tertahbiz dan masuk kepada tahbisan imamat paling awal. Itu berkat dalam konteks liturgi punya kekuatan sakramental, mensahkan relasi. Tapi sekali lagi itu adalah berkat liturgis. Tapi kan berkat tidak hanya bersifat liturgis. Bagaimana kalau orang tua memberkati anaknya sebelum sekolah? Nakku, hati-hati di jalan ya, memberikan tanda salat bidain. Itu berkat bukan? Kan berkat juga. Tapi bukan dalam konteks liturgi. Itu dalam konteks hidup sehari-hari. Maka dibedakan berkat liturgis dan berkat devotif. Berkat liturgis itu hanya bisa dilakukan oleh kaum tertahbiz, diakon, imam, dan uskup. Kalau diakon bisa nggak? Kalau diakon bisa nggak berkat liturgis? Nggak bisa, karena nggak ditahbiskan. Sini ada diakon nggak? Nggak ada. Kalau diakonnya ada? Perempuan nggak ada ya. Nah, kalau diakon nggak bisa memberikan berkat liturgis. Maka kalau diakon nggak bisa begini. Dia bisa memberikan berkat di dahi. Itu bukan berkat liturgis, berkat devotif. Nah, pertanyaannya adalah dalam tahun 2021 Tahta Suci pernah mengeluarkan larangan imam memberikan berkat kepada pasangan sejenis. Itu benar. Kalau tetap diperhatikan berkat bisa diberikan tapi bukan liturgis, tapi devotif. Artinya berkat untuk kehidupan sehari-hari. Itulah yang mau ditegaskan oleh dokumen terakhir Fiducia Supplicans. Imam bisa memberikan berkat devotif, bukan liturgis, untuk pasangan sejenis. Alasannya apa? Alasannya kalau kita lihat kitab suci, berkat itu ada 3. 1, berkat dari Allah kepada manusia. Allah memberikan berkat, artinya turun dari surga. Tapi kan bukan hanya Allah yang bisa memberikan berkat. Manusia juga bisa saling memberkati, juga bahkan menanggapi berkat Allah dengan memberkati Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkat itu kan benedicere, mengatakan hal-hal yang baik. Maka berkat tidak hanya dari Allah, tapi juga dari manusia. Dan manusia yang menerima berkat dari Allah bisa membagikan berkatnya kepada yang lain. Jadi berkat itu vertikal dan horizontal. Dari Allah kepada manusia, manusia mengembalikan dengan memuji Allah sebagai berkat juga, tapi juga berkat melimpah kepada sesama. Ini yang bisa diberikan imam kepada pasangan sejenis. Berkat yang diterima gereja melimpah kepada semua orang yang datang kepadanya. Bisa nggak memberkati mereka yang non-Katolik? Bisa. Orang mobilnya diberkatin kok. Kamu berkatilah mobil saya. Mereknya apa? Mereknya listrik Romo. Waduh, kalau diciptain air itu nggak konslet nggak? Nah, mobil aja diberkatin, rumah diberkatin. Kemarin saya memberkati 3 gudang. 3 gudang milik Soho Farmasi. Saya pikir gudang kecil gitu ya. Ini 3 gudang udah dibesar. Dari jam 9 ke jam 1 baru selesai. Saya biasa nge-gym kan begini. Itu gudang udah kayak gudangnya Amazon gitu. Setiap orang mesti diberkati loh. Di pojok-pojok situ loh. Katanya pekerja sering keganggu loh. Ya udah saya berkatin. Nah itu. Jadi berkat dalam dokumen terakhir itu bukan berkat liturgis tapi berkat devotif. Gereja menerima berkat dari Allah dan melimpah keluar. Dan imam bisa memberikan berkat sebagai bukti gereja menerima berkat yang melimpah dan juga sampai kepada mereka yang datang meminta. Berkat ini tidak sifat liturgis, tidak dipatenkan dalam sebuah ritual ataupun dalam sebuah buku, karena sifatnya spontan, orang datang minta. Itu yang Fiducia Supplicans yang terakhir kemarin. Maka berkat ini tidak mensahkan relasi mereka, tapi mendoakan supaya mereka semakin berjalan ke arah kekudusan. Dengan bantuan berkat gereja. Allah mendampingi mereka. Berkat yang paling penting apa? Yesus sendiri. Yesus adalah sang berkat. Itu sesuai dengan janji Allah. Dari keturunanmu akan disampaikan berkat kepada segala bangsa. Janji Allah kepada Abraham. Dan Yesus adalah penggenapan janji itu. Segala bangsa bisa menerima berkat sekarang. Gara-gara Tuhan Yesus. Itu Ibu Bapak dari saya. Maka sekarang silahkan kalau ada yang mau bertanya, menyerang saya silahkan. Tidak setuju, boleh, nggak apa-apa. Bebas, yang penting kita dialog, berdiskusi. Monggo, silahkan. Silahkan Mas, sebutkan namanya kalau boleh. Status nggak usah. Ya, Saya Donovan. Ya, siapa? Donovan. Donovan. Ya. Oke. Donovan.
Jason Donovan. Wah, berarti tahu zaman kapan. Kelihatan, Jason Donovan jauh dulu banget. Oke, lanjut. Dua mau. Ya. Pertama terkait sama tadi pernyataan Romo, kalau misalkan ada kaum LGBT yang memang kan pembawaannya mereka orientasinya lebih memilih ke sesama jenis, tapi karena ada keinginan untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk orang tua, punya cucu segala macam buat orang tuanya gitu, terus kemudian dia memilih ya udah nikah aja, tapi apa ya, sebenarnya orientasinya dia suka sama jenis, tapi karena ada keinginan untuk membahagiakan orang tuanya, terus dia memilih untuk menikah gitu. Nah itu ketika misalkan pendidikan kanonik segala macam, apakah kan tujuannya pernikahan kan kebahagiaan pasangan sama beranak cucu. Nah dia merasa karena dia ingin membahagiakan orang tuanya, dia dengan pasangannya ini juga merasa bisa membahagiakan, bisa beranak cucu. Apakah kemudian lewat pendidikan kanonik, kalau misalkan imamnya menangkap gelagat itu, membatalkan atau tidak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ini aktual ya, banyak kasus seperti ini. Paling tidak saya menemukan 3 kasus. Kasus yang pertama itu 14 tahun pernikahan, tapi selama perjalanan pernikahan tidak bahagia karena sang suami punya kecenderungan LGBT. 14 tahun. Saya mengatakan untung nggak punya anak. Saya mengatakan untung ya, karena kalau punya anak lebih kompleks lagi. Walaupun pada akhirnya kemudian dianulir perkawinannya karena sekarang suaminya setelah 14 tahun akhirnya mengatakan saya gay. Itu bisa dianulasi. Yang menarik adalah reaksi istri. Setelah tahu suaminya seperti itu, ditemani oleh seorang katekis, dia datang ke saya dan mengatakan cerita 2 jam. Tapi yang menarik bagi saya di endingnya, kamu kalau bisa bantu suami saya, temukan komunitas yang membuat suami saya bisa merasa diterima. Istrinya sudah rela, bahkan meminta supaya saya membantu suaminya. Suaminya saya dampingi. Sampai sekarang kita masih kontak-kontakan, walaupun tidak masuk sebagai anggota komunitas kami, tapi suaminya selalu ikut acara yang kami buat. Itu. Pengalaman yang kedua, juga seperti itu, untuk sebagai kedok, menikah sebagai kedok. Tidak happy. Tapi masalahnya ini udah punya 2 anak. Jadi keluarganya itu heran, kok dia mampu kok bikin anak? Ya mampu bikin anak. Tapi kan keluarga bukan pabrik anak, ya kan? Keluarga sudah dikatakan tadi membahagiakan pasangan. Tapi kalau kira-kira, kalau motivasinya untuk membahagiakan keluarga, yang bahagia siapa? 1 atau 2? Hanya 1. Hanya 1 yang bahagia. Tapi yang berpura-pura nggak bahagia karena dia hidup menyangkal kodratnya. Dan yang ketiga itu yang kedua ini sekarang sedang ya situasinya nggak begitu baik, dan yang ketiga lebih parah lagi karena sudah dia prodiakon, ya kan, dia aktivis gereja, udah punya 2 anak, puluhan tahun menikah, tiba-tiba kedapatan selingkuh sama suami orang lain. Suaminya selingkuh sama suami orang lain. Baru ketahuan tuh. Dengan kata lain adalah kalau motivasinya itu bukan untuk mencintai pasangan, bukan itu menikah. Menikah adalah cinta suami istri, bukan untuk motivasi lain membagi keluarga. Itu bukan motivasi yang cocok dan bukan pernikahan wujudnya. Seperti jadi romo kan, jadi romo untuk membagikan orang tua, bukan itu. Saya jadi romo bukan untuk membagikan orang tua, karena nggak laku-laku. Nggak juga, bukan itu juga. Tapi karena menanggapi Yesus yang begitu mencintai saya, gimana sih membalas cinta itu? Saya merasa membalas cinta Yesus dengan menjadi imam. Nah itu, demikian juga perkawinan, membalas cinta Tuhan dengan mencintai pasangan. Itu motivasi yang paling tinggi. Maka kalau ada kecenderungan seperti itu, harus jujur dan berani mengatakan saya tidak mau pakai kedok, saya tidak mau berpura-pura. Itu sudah dilakukan oleh seorang teman saya. Dia bukan dia tapi trans, tapi dia nggak operasi. Dia pacaran 9 tahun. Menjelang pertunangan dia jujur. Kayaknya saya harus jujur deh. Kalau saya menikah hanya kedok. Saya harus mengatakan kepada kamu saya trans. Akhirnya mereka nggak jadi nikah. Tapi sampai sekarang masih bersahabat. Kalau ada acara mantannya juga diundang. Mantannya sudah menikah. Tapi selalu ikut acara komunitas. Jadi gitu. Jadi yang penting adalah kejujuran, kesadaran. Itu.
Begitu, maka bisa dianulir nantinya kalau memang kedapatan motivasinya bukan mencintai pasangan tapi hanya untuk kedok membahagiakan keluarga. Begitu Donovan. Ada lagi pertanyaan kedua apa ya? Kedua, kan tadi ada panggilan kekudusan tetap kan Iya. sebagai seorang Katolik baru menjadi LGBT. Iya. Ada panggilan kekudusan hidup selibat. Iya. Terus kemudian kalau dia memutuskan untuk selibatnya nggak ada selibat awam gitu, tapi Iya. selibat yang entah itu dia masuk biara atau Oh iya. masuk seminari, itu gimana Mas? Yes, ada pengalaman lagi. Enaknya begitu tuh. Kalau ada tema dan itu betul-betul saya dekatin banyak jawabannya. Contoh konkret. Di kongres kami ada seorang gay. Dia desainer. Dia pernah ke Amerika, ke San Francisco, 1 tahun di sana. Dan tiba-tiba ketika dia di sana, dia mau jadi romo. Romo keuskupan San Francisco itu kan satu kota di California ya, state California. Jadi di keuskupan situ dia melamar. Dan dia udah jujur kepada rektor seminarinya. Romo, saya gay loh. Saya nggak peduli kamu gay atau apa, yang penting kamu selibat gitu kan. Karena yang nggak gay juga harus selibat. Jadi saya nggak memperlihatkan orientasi seksual kamu. Yang penting kamu selibat, tidak mengaktualisasikan. Karena itu adalah syarat utama menjadi imam. Selibat, gay atau bukan, kami nggak urusan. Yang penting kamu selibat sebagai cinta kamu pada Tuhan. Tapi kami menolak kamu bukan karena kamu gay. Kami menolak kamu karena kamu belum warga negara Amerika. Itu. Akhirnya dia pulang ke Indonesia. Dan sekarang aktif di komunitas saya, menyebarkan yang baik, cinta pada Yesus. Dan dia tahap demi tahap ya perubahannya. Dan sekarang satu-satunya motivasi adalah bagaimana merangkul semakin banyak teman LGBT supaya apa? Supaya satu bisa menerima diri mereka, berdamai dengan diri mereka, dan kemudian ikut jalan Tuhan. Gitu. Jadi mungkin itu. Kenapa kita mengatakan nggak mungkin Romo? Mungkin. Jadi dengan kata lain, dalam gereja, kalau mereka menjadi biarawan, itu bisa. Begitu. Atau sebaliknya, kami punya teman trans juga, dia jadi biarawan dulu. Setelah biarawan beberapa tahun, dia merasa aku membohongi diriku. Aku sebenarnya trans. Maka dia kemudian setelah konsultasi dengan romo pembimbingnya mengatakan, kamu latihan rohani 1 tahun di Giri Sonta. Lalu dia latihan rohani dengan cara Ignatian 1 tahun. Setelah selesai dia tetap, ya saya trans. Dia kemudian menanggalkan jubah putihnya sebagai biarawan dan menggunakan daster. Dia sekarang laki-laki, tapi jiwanya perempuan. Dia tinggal di Momere dan menjadi aparatur pemerintah pertama yang transpuan. Diwawancara oleh BBC, ya, oleh VOA, oleh CNN. Ada yang kenal nggak namanya? Siapa itu? Namanya, nama aktenya Heribertus. Tapi sekarang namanya setelah dia menjadi trans, Bunda Mayora. Cari nanti di Google, di YouTube, Bunda Mayora. Itu mantan biarawan. Saya kira salah manggil Bunda Maria. Romo, jangan manggil saya Bunda Maria. Maaf, Bunda Maria itu tetap perawan, Romo. Saya Bunda Mayora, Romo. Tidak terus. Itu joke ya, karena kami udah open, udah apa adanya. Jadi itu asik sama mereka tuh, mereka udah kalau udah diterima mereka udah nggak pakai topeng, jujur apa adanya. Itu dia ngomong semuanya ya udah dengan kami juga begitu ya. Jadi tetap bisa menjadi biarawan asal memenuhi kriteria dan syarat-syaratnya. Ya itu contohnya seperti itu. Walaupun tetap pendampingan ya. Bagaimana mereka dilatih pelan-pelan, dorongan untuk seksualitasnya sebenarnya sama juga sih dengan teman-teman yang straight ya, disalurkan ke hal-hal yang memang penting untuk pelayanan, sama aja sebenarnya. Memang masalahnya adalah di seminari cowok semua itu masalahnya, iya kan? Ada bahaya lebih besar. Tapi kalau jadi imam kan juga imam ketemu cewek juga. Jadi sebenarnya sih untuk saya ya sebagai staf seminari, saya tinggal di seminari juga, sebenarnya ya asal mau selibat aja udah sama. Gitu, Donovan. Oke. Ada lagi mungkin? Wish. Silakan. Siang. Saya Ira dari CNN. CNN. Pas banget saya sebut ya. Oke, Ira. Yang pertama saya mau tanggapi yang soal dokumen Katolik tentang LGBT. Yeah. Terima kasih Romo. LGBT ada di mana-mana. Kebetulan Pak kantor saya itu banyak sekali. Oh, ya. Dan mereka declare I'm gay, I'm lesbian. Oke. Dan kami sangat menghormati. Banyak sekali sebenarnya orang-orang luar yang bertanya. Kebetulan saya juga memang
ada di tim anak-anak ini ya, jadi memang sering bersama mereka. Jadi banyak sekali orang luar bertanya, itu sebenarnya teman kamu yang si A, si B, si C itu, kalau misalnya kamu bisa arahkan dia, deketin dia ke pendeta, ke pastor, atau ke ustadz, itu mungkin bisa kembali ke jalan yang benar. Gitu. Nah, terus terang saya memang terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena bagi saya, bisa persoalan kromosom ya Romo ya. Betul. Ya kan, maksudnya ini bawaan lahir, jadi memang pusing sebenarnya mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya terima kasih, ternyata ada perspektif dari Katolik yang menjelaskan ini. Itu yang pertama, itu tanggapan. Yang kedua pertanyaannya adalah ini mungkin banyak apa ya namanya kebingungan atau kecemasan daripada orang tua. Bagaimana kalau anaknya itu ternyata keluarganya selingkuh? Betul. Terima kasih Mbak Ira. Ya, persis itu. Maka dari pengalaman pendampingan kami setelah 2 tahun mendamping, kami merasa tidak cukup mendampingi pribadi. Kami juga harus merangkul orang tua. Dan itu akan kami lakukan di tahun ini. Maka nanti tanggal 25, 26, 27 Januari kita akan adakan retret teman-teman LGBT pertama kalinya. Tempatnya di Semadi. Jadi kalau mau bergabung silahkan. Bergabung tapi hanya di hari terakhir, yaitu misa penutup. Mengapa? Pas misa penutup kami mengundang keluarga. Tentu keluarga yang sudah open, sudah menerima anaknya apa adanya, diminta supaya menguatkan satu, anak-anak dan pribadi-pribadi yang punya kecenderungan. 2, menguatkan keluarga yang masih belum tahu bersikap apa karena anaknya punya kecenderungan seperti ini. Maka orang tua memang itu yang paling penting. Dari pengalaman saya mendampingi, mereka berani open kepada teman kerja. Mereka berani open kepada orang tua mereka belum berani. Bahkan setelah usia 40 tahun, 50 tahun belum ngomong kepada orang tua. Itu yang paling mereka takutkan. Mereka punya hutang budi, takut kalau open mengecewakan. Tetapi seorang teman mengatakan nggak mungkin orang tua nggak tahu, nggak mungkin. Paling nggak ibu pasti tahu. Karena ibu yang mengandung saya 9 bulan. Ibu yang melihat perilaku saya sejak kecil. Ibu pasti tahu. Tapi mereka punya prinsip don't ask, don't tell. Kalau lu nggak nanya, gue nggak mau cerita. Itu. Tapi pasti mereka tahu. Tapi karena mereka nggak bertanya, ya saya nggak akan speak up. Seorang teman trans akhirnya setelah 42 tahun dia ngomong ke ibunya. Dan apa yang terjadi? Betul, diusir dari rumah. Sekarang dia asli Cempaka Putih, sekarang dia tinggal di Bandung. Numpang sama adiknya. Dan satu kali ketika saya undang ke Jakarta, dia bilang, Romo, mungkin saya akan agak berkurang keterlibatan saya di komunitas karena saya harus cari kerja, nggak enak numpang terus. Itu dia masalahnya. Maka kami pernah Zoom meeting dengan beberapa keluarga, ada yang lagi bimbang karena ibunya ternyata nggak sengaja membaca WhatsApp anaknya yang cowok. Dan kok partner bicaranya di WhatsApp itu juga cowok, dan kok bahasanya kok sayang-sayangan. Anaknya masih usia muda, anak SMA. Dia galau dia. Biasanya yang paling galau itu ibu, bapak mah lebih oke. Dan reaksi pertama adalah, Romo, dosa kami apa ya? Kok punya anak seperti ini? Lalu dalam diskusi itu juga ada teman-teman LGBT, dia mengatakan, ibu, jangan berpikir dosa ibu apa. Itu anak anugerah Tuhan. Bukan karena dosa ibu, bukan karena dosa anak, tapi Tuhan punya rencana memperlihatkan kemuliaannya melalui anak itu. Itu kutipan mana tuh? Injil Yohanes bab 3. Ketika ada orang dilahirkan buta, dan orang bertanya, ini anak ini buta sejak lahir, ini salah siapa ya? Orang tuanya atau anak itu sendiri? Enggak, Yesus mengatakan, bukan dosa orang tua, bukan dosa anak, tapi melalui anak ini Tuhan akan menampilkan kemuliaannya. Itu pegangannya. Maka memang betul orang tua dirangkul, dan bagaimana sikap yang paling penting? 1, menerima, 2, mendengarkan. Dengarkan. Karena kan tugas orang tua kan memang membawa anak pada kebahagiaan. Gitu. Tapi saya tambahkan sedikit, tidak hanya karena kromosom, tapi juga karena sejarah hidup juga banyak yang kemudian punya kecenderungan sejarah hidup. Tapi sekali lagi, sejarah hidup pun bukan karena pilihan mereka. Mereka nggak mau ada dalam sejarah yang mendorong mereka ke arah situ. Mereka nggak mau berada dalam posisi seperti itu. Sejarah membawa mereka ternyata ke arah yang berbeda dengan banyak orang. Dan ini pun harus didampingi. Jadi jatuh bangun mereka dengan pendampingan mau mengatakan, whatever you are, whatever you do, in what situation, any kind situation, Jesus with you. Nah itu yang coba kami tampilkan.
orang tua pelan-pelan juga arahnya ke sana. Dan puji Tuhan sudah ada 2 orang tua yang menerima anaknya apa adanya. Kebanyakan sih yang trans. Jadi dulunya laki-laki, sekarang perempuan. Lucu, dalam sebuah pertemuan ketika kami mempertemukan mereka untuk pertama kalinya di Seminari Tinggi, yaitu pada hari raya Kerahiman Ilahi. Kapan itu Kerahiman Ilahi? Paskah minggu ke-2. Itu kami jadikan hari jadi kami. Teman trans datang. Dia ngelihat cowok yang dia kenal, yang gay. Ternyata sama-sama sekolah di satu sekolah yang sama. Oh, lu kok trans? Lu kok gay? Begitu, jadi saling kenal ternyata. Lu kan dulu laki-laki, lu kan dulu juga suka perempuan, begitu. Nah, itu dia, jadi seru. Jadi itulah yang terjadi. Jadi, maka memang orang tua pelan-pelan dituntun untuk menerima anak sebagai anugerah Tuhan apapun yang terjadi. Ini tidak hanya untuk teman-teman yang LGBT, anak-anak yang difabel kan juga seperti itu. Kadang-kadang orang tua sulit menerima anak yang lahir dengan disabilitas, terutama yang autis. Dan sama reaksinya, dosa kami apa ya, Bang? Nah, itu yang pelan-pelan diubah. Tuhan punya rencana apa? Itu yang harus diarahkan. Maka pendampingan kepada keluarga orang tua tidak bisa dilepaskan terkait dengan ini. Itu sebabnya saya pernah mengusulkan ke komisi keluarga bagaimana dalam MRT mempersiapkan rumah tangga, calon pasangan juga disiapkan. Bagaimana nanti kalau satu anaknya disabel, apa yang harus disiapkan orang tua. 2, anaknya tiba-tiba ngaku, mama, papa, saya gay, saya lesbi. Orang tua nggak akan siap, tapi kalau sudah pernah mendapatkan, paling nggak kan tahu caranya bagaimana. Begitu, Mbak Ina, terima kasih. Satu Ya. lagi, gimana respon gereja dengan dokumen ini, keluar dokumen ini, misalnya pihak lain akhirnya menuding atau menyerang gitu, bilang bahwa ini mungkin olah-olah gereja Katolik saja supaya menimbulkan ibadah. Iya, satu, itu sudah ada tanggal 4 Januari kemarin. Jadi sudah ada note catatannya bahwa dokumen ini tidak mau mengubah doktrin dan tradisi gereja Katolik setitik pun. Perkawinan itu adalah laki-laki dan perempuan, terbuka untuk keturunan, maka aktivitas seksual di luar itu tidak pernah diterima. Maka yang berubah adalah pendekatan pastoral atas berkat. Itu. Hanya itu, yang lainnya enggak. Jadi sudah keluar catatannya. Tapi kalaupun ada yang kemudian menyerang, kita katakan gereja selalu konsisten dengan ajarannya. Makanya tadi saya kasih ngelihat 2 dokumen, Persona Humana dan Reksa Pastoral untuk orang-orang homoseksual. Itu sama semua. Ujung-ujungnya sama, yaitu perhatian pada pribadi dan menolak perilakunya. Jadi sama sebenarnya. Konsisten, tidak berubah. Gitu. Ya, terima kasih. Mungkin yang terakhir kalau ada. Ya, silakan. Masyarakat jadi tahu gitu loh. Oh, ini kayak gini. Terima kasih Ibu Lydia. Ya, terima kasih Ibu Lydia. Nah, ini dia. Yang menarik adalah pendampingan terhadap anggota masyarakat yang dianggap terpinggirkan seperti ini ternyata lintas budaya, lintas agama. Dengan juga anak-anak disabel. Itu lintas agama karena punya keprihatinan yang sama. Saking beratnya mereka nggak lihat lagi label-label agama, lihat kemanusiaannya. Maka untuk retret nanti saya open, kita open. Ada 3 teman lesbi itu yang non Katolik, 1 teman gay ortodoks, gabung aja. Pembicaranya juga saya sebut saja Ibu Rati Ibrahim, seorang psikolog yang motivator dan bukan Katolik. Sebuah retret di rumah Samadi yang Katolik, pembicaranya yang pertama non-Katolik. Mau mengatakan kemanusiaan lintas semua. Allah jadi manusia, bukan Allah jadi Katolik.
Jadi manusia artinya di setiap pribadi manusia kita menemukan wajah Tuhan kita. Itu yang mau coba kita tanamkan. Maka kalau ada yang mau bergabung silahkan. Sosialisasinya bagaimana? Nah ini dia. Kami dapat wanti-wanti dari Bapak Uskup, jangan dipublikasi. Teman-teman mengatakan harus publikasi, banyak yang harus disapa. Saya bingung di tengah-tengah, ya kan? Akhirnya saya memutuskan begini, kita akan pakai Instagram, TikTok, pakai nama SY. Bukan Serikat Yesus, tapi Sahabat Yesus. Tapi jangan pakai kata Sahabat Yesus, pakai singkatannya saja. Komunitas Inklusif SY. Lalu nanti di Instagram, di TikTok kita akan sosialisasikan tentang ini. Pribadi dihargai, perilaku pelan-pelan diarahkan untuk sesuai dengan martabat pribadi itu. Jadi kami sedang menggodok tuh bagaimana sosialisasinya. Karena memang yang bergabung di komunitas yang besar, kita ada 2 komunitas, satu yang besar, satu yang lebih kecil. Yang besar itu semua agama, yang kecil itu memang khusus Katolik, khusus juga tetap ada. Yang di komunitas besar itu bergabung macam-macam. Ada Gunawan Wibisono kalau pernah dengar, itu ada di situ juga. Dan ada banyak, ya saya nggak bisa sebut namanya ya. Itu yang Gunawan Wibisono kan juga bukan Katolik dia. Dia Muslim, tinggal di Bali, tapi menikah dengan orang Katolik, orang Belanda. Satu kali dia ikut ke Belanda sama pasangannya berdiri komuni, dia ikut komuni. Diterek, kamu bukan Katolik jangan komuni. Nah itu. Jadi kita open terhadap inklusif di luar Katolik juga bisa. Saya rasa cukup sekian sudah jam 1. Terima kasih untuk kebersamaan perhatiannya. Saya kembalikan kepada Albert. Terima kasih. Terima kasih Bapak Uut. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Kamu mau kasih kamu? Baik Bapak Ibu, kita boleh kita berdoa bersama Bapak kami. Itu kita mohon berkat dari kamu Uut. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka berikanlah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga, dan komunitas kita, serta karya yang Tuhan percayakan kepada kita di tempat ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Bapak Uut. Boleh kita foto bersama setelah ini, lalu untuk konsumsi sudah ada di breakout. Terima kasih. Boleh Bapak Ibu kita berkumpul bersama di depan, kita foto bersama.